Dan ini siang ini kami awali dari Kota Bogor, Jawa Barat. Panik dikejar mata elang, pengemudi mobil melaju ugal-ugalan hingga menabrak dua sepeda motor di Jalan Siliwangi, Kota Bogor, Jawa Barat. Akibatnya seorang pengendara sepeda motor terluka, sementara pengemudi langsung diamankan petugas unit laka Polresta Bogor Kota. Warga mengejar mobil SUV yang kabur usai menyenggol dua sepeda motor di Jalan Raya Siliwangi, Kota Bogor, Jawa Barat. Selain menyerempet para pemotor, pelaku juga nyaris menabrak warga. Pelaku lalu tancap gas menuju Jalan Batu Tulis hingga akhirnya meminta tolong kepada petugas. Peristiwa ini bermula saat pengendara mobil SUV sudah melaju ugal-ugalan dari arah Tajur menuju Sukasari. Sementara di hadapan petugas, pengemudi mobil Ormas mengaku panik menyelamatkan mobilnya dari buruan mata elang. Akibat kejadian ini, seorang pengendara motor terluka hingga dilarikan ke klinik lantaran jatuh terserempet. Tadi dari arah Tajur, mobil itu kenceng di depan PDAM sini, dia nabrak motor, dua motor. Setelah nabrak motor dia mau kabur, ngambil ke kanan, saya kira mau masuk ke PDAM. Ternyata setelah dia belok kenceng, dia mau nabrak saya, dia langsung lari ke arah Batu Tulis. Pengakuan dari si pengemudi, awal mulanya adalah pengemudi ini mobilnya diberhentikan oleh Matel. Di situ mungkin terjadi diskusi namun tidak bersepakat. Akhirnya memang si pengemudi ini berusaha untuk menghindari, melarikan diri ataupun menghindari. Namun demikian dari pengakuan si pengemudi juga berusaha untuk mencari kantor polisi terdekat. Petugas unit Gakum Polresta Bogor Kota yang menangani kasus kecelakaan ini kini sudah mengamankan pengemudi SUV untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dari Bogor, Jawa Barat, Adi Firmansyah, A-News melaporkan. Pengemudi mobil mewah yang akibatkan kecelakaan beruntun dan menabrak satu pesepeda di Surabaya, Jawa Timur ditetapkan menjadi tersangka. Dari hasil pemeriksaan, tersangka diketahui mengemudi dalam kondisi mabuk minuman keras. Setelah diperiksa intensif, Satlantas Polrestabes Surabaya menetapkan Septian Uki Wijaya, pengemudi mobil yang menyebabkan kecelakaan di 6 lokasi sebagai tersangka. Saat berkendara, tersangka dalam pengaruh alkohol lalu menabrak pesepeda. Saat kabur, tersangka menyebabkan tabrakan beruntun yang melibatkan 3 sepeda motor dan 3 mobil lainnya. Yang bersangkutan pada saat berkendara berada di bawah pengaruh alkohol. Dikarenakan hal tersebut, masuk dalam kategori sengaja berkendara dalam kondisi yang membahayakan bagi orang maupun barang, yang mana menyebabkan berbagai macam korban, baik korban meninggal dunia, korban luka berat, dan korban material. Sementara itu, Septian Uki Wijaya meminta maaf atas kelalaiannya yang menyebabkan adanya korban meninggal maupun luka-luka. Dia berjanji akan bertanggung jawab sepenuhnya. Mohon maaf kepada para korban, kepada keluarga korban, akibat kelalaian saya, kecerobohan saya, tidak bertanggung-jawaban saya yang menyebabkan kecelakaan yang merugikan banyak orang. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Polisi menjerat Septian Uki Wijaya dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Sebelumnya, kamera mobil merekam detik-detik mobil sedan menabrak pesepeda di Jalan Laguna, Kota Surabaya, Jawa Timur. Usai menabrak sepeda, mobil terus melaju kencang dan menabrak 2 sepeda motor dan 3 mobil. Salah satu mobil bahkan hingga terjun ke sungai di samping jalan. Pengemudi mobil yang ditangkap usai kejadian terbukti dalam kondisi mabuk minuman keras saat berkendara. Ini kadar alkohol dalam darah kamu bukan 0,07, tapi 0,77. Menjelang 1 ini. Kalau 1 kamu kobam, tau kobam? Tepar. Skip. Ya. 0,8 kamu udah kehilangan kesadaran kamu. Ya, kamu kehilangan kewarasan kamu. Perhatikan saya.
ya. Kamu kehilangan persepsi kamu, ya. Kamu kehilangan logika dan akal pikiranmu, ya. Mabuk kamu ini. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan Hari Tambayong di kawasan Babatan Wiyung, Surabaya. Selamat siang, Hari. Bagaimana proses pencarian korban hingga siang hari ini? Ya, baik. Terima kasih, Asila. Dan saat ini saya berada di Sungai Makmur, di mana diprediksi bahwa balita bernama Rizky yang berusia 3,5 tahun tersebut hingga kini yang tenggelam masih belum ditemukan. Petugas Tim SAR atau Basarnas dan juga BPBD Surabaya masih melakukan pencarian, di mana fokus pencariannya adalah di Sungai Makmur, di mana ini adalah sungai yang besar, kemudian sungai terakhir dari tempat balita sekitar 2 km dari tempat balita tenggelam di kawasan Wiyung. Saat ini tim SAR masih melakukan pencarian dan cukup sulit untuk mencari balita tersebut karena di Sungai Makmur ini banyak tanaman eceng gondok yang hampir memenuhi semua badan sungai yang saat ini masih terus dilakukan upaya untuk membelah dari tanaman eceng gondok yang mengganggu untuk dalam pencarian tersebut, Asila. Namun dari pihak Basarnas dan BPBD juga mengerahkan perahu karetnya sekitar 3 perahu karet yang saat ini melakukan penyisiran di mana diduga balita bernama Rizky berusia 3,5 tahun tersebut hingga saat ini masih belum ditemukan. Itu, Asila. Baik, ini Hari, kalau misalnya dari pemeriksaan sementara begitu ya, dari hasil pemeriksaan polisi, korban ini memang sengaja sedang bermain hujan-hujanan atau seperti apa hingga akhirnya bisa masuk ke dalam selokan ini? Ya, betul. Dan seperti yang disampaikan kemarin oleh Kapolsek Wiyung, Kapol Slamet, bahwa balita tersebut bermain dengan kakak perempuan dan 1 orang temannya. Saat itu dia bermain hujan-hujan dan melihat ada sungai selokan yang ada di sekitar rumahnya ini arusnya cukup deras. Tiba-tiba dia langsung masuk ke cemplung, kemudian terbawa arus yang memang cukup deras akibat hujan yang mengguyur kota Surabaya. Begitu, hasilnya. Namun saat ini petugas dari Basarnas dan juga dari BPBD juga masih melakukan pencarian untuk menyisir lokasi di mana diduga balita tersebut berada di Sungai Makmur yang saat ini dipenuhi oleh tanaman eceng gondok. Gitu, Asila. Baik, semoga proses pencarian juga berjalan lancar begitu ya, Hari. Terima kasih rekan Hari Tambayong melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, stasiun kereta cepat Wush Karawang, Jawa Barat resmi beroperasi. Untuk libur Natal dan Tahun Baru ini, 20 perjalanan disiapkan dari stasiun ini. Stasiun cepat nggak sih? Bapak Ibu sekalian, dan juga telah disediakan Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono bersama Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meresmikan stasiun kereta cepat Wush di Karawang Selasa 24 Desember 2024. 3, 2, 1. Stasiun ini resmi melayani masyarakat umum termasuk pada momen libur Natal dan Tahun Baru. 20 perjalanan akan dioperasikan dari stasiun Karawang, 10 tujuan stasiun Halim dan 10 tujuan stasiun Tegal Luar Bandung. AHY mengatakan, Karawang merupakan kota yang memiliki potensi ekonomi yang luar biasa yang akan terus berkembang, dan hadirnya kereta Wush bisa meningkatkan nilai ekonomi. Karawang merupakan salah satu kota yang memiliki potensi yang luar biasa secara ekonomi karena merupakan lokasi dari International Industrial Park yang juga bisa terus dikembangkan ekonominya ke depan. Dengan demikian kita berharap hadirnya kereta api cepat dan berhenti di Karawang ini, baik nanti menuju Jakarta atau menuju Bandung, bisa semakin meningkatkan nilai ekonomi. Harga tiket kereta cepat Wush dari stasiun Halim menuju stasiun Karawang dibanderol Rp125.000 untuk kelas premium ekonomi. Sedangkan untuk rute stasiun Karawang Padalarang, Tegal Luar, Sumarekon sebesar Rp175.000 untuk tiket premium ekonomi. Sementara untuk business class dijual Rp450.000 dan Rp600.000. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Kurniawan, iNews melaporkan.
Pemirsa, rekayasa lalu lintas diberlakukan di kawasan Puncak selama libur Natal dan Tahun Baru. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan. Satlantas Polres Bogor menerapkan sejumlah rekayasa lalu lintas di kawasan Puncak selama libur Natal dan Tahun Baru. Di antaranya penerapan one way yang diterapkan dari arah Puncak menuju Jakarta atau sebaliknya dan diberlakukan secara situasional mengikuti volume kendaraan yang melintas. Kemudian penerapan ganjil genap diterapkan dari tanggal 25 hingga 31 Desember 2024. Sistem ganjil genap akan diberlakukan di dua lokasi utama. Yang pertama, arah Simpang Gadok Jalan Raya Puncak sampai Simpang 4 Tugu Lampu Gentur, Kabupaten Cianjur. Kemudian yang kedua, arah Simpang 4 Tugu Lampu Gentur, Kabupaten Cianjur sampai Simpang Gadok Jalan Raya Puncak. Dan nantinya pada malam perayaan Tahun Baru 31 Desember 2024 akan diadakan Car Free Night, di mana nantinya sejak pukul 18 waktu Indonesia Barat, kendaraan roda 4 yang akan menuju Puncak dilarang melintas. Selanjutnya pukul 22 hingga 00.30 waktu Indonesia Barat akan dilakukan penyekatan untuk kendaraan roda 2 di 6 titik. Di antaranya jalur arteri Pasir Angin, Simpang Megamendung, Simpang Lokawiratama, Pasar Cisarua, Simpang Taman Safari, dan rest area Gunung Mas. Tim Liputan, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Siang. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau kesiapan Pelabuhan Merak, Banten. Peninjauan tersebut dalam rangka memastikan pelayanan terbaik untuk masyarakat di masa libur Natal dan Tahun Baru 2025. Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meninjau Terminal Eksekutif Pelabuhan Merak, Banten Selasa siang. Kunjungan Kapolri ke Merak ini untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru 2025. Dalam kunjungannya bersama Menko PMK dan para pejabat lainnya, Kapolri menyampaikan standar pelayanan dan pengamanan tahun ini semakin baik. Namun jumlah penumpang yang melakukan penyeberangan sampai saat ini masih lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu. Selain itu, sistem pelayanan juga harus terus disiapkan dan evaluasi terus dilakukan untuk memastikan pelayanan terbaik yang diberikan kepada masyarakat. Kita memberikan pelayanan dan pengamanan terbaik terhadap masyarakat yang melaksanakan Nataru, libur Nataru. Tadi kita sudah cek langsung, melaksanakan Zoom meeting dengan beberapa wilayah dan memastikan bahwa standar pelayanan dan standar pengamanan saya lihat juga semakin baik. Walaupun tadi dilaporkan bahwa jumlah masyarakat yang menyeberang saat ini apabila dibandingkan dengan tahun 2023 sampai hari ini masih lebih banyak pada saat tahun 2023. Namun demikian kita lihat dari sistem pelayanannya, sistem pengamanannya mulai dari situasi normal, kuning dan merah semuanya tetap di. Dan untuk mengetahui informasi terkini mengenai arus lalu lintas libur Natal dan Tahun Baru, kita akan bergabung dengan rekan Jen Cahyani di Stasiun Senen, Muhammad Zuhilmi di Gerbang Tol Cikampek Utama, serta Henry Aprila di Simpang Gadok Bogor. Halo teman-teman, tapi kita mau ke Jen Cahyani dulu nih di Stasiun Senen. Gimana nih Jen Cahyani kondisinya di sana?
Ya, Sila dan juga pemirsa, kondisi di sini di Stasiun Pasar Senen sendiri saat ini ramai sekali dan sejak pagi tadi kami pantau memang sudah ramai dipadati oleh calon penumpang yang akan melakukan perjalanan jarak jauh menggunakan mode transportasi kereta api. Dari PT KAI Daob 1 Jakarta sendiri menyediakan 821.000 tiket untuk periode Natal dan Tahun Baru mulai dari 19 Desember hingga 5 Januari 2025 nanti. Dan hari ini termasuk puncaknya dari arus mudik liburan Natal dan Tahun Baru. Dan hari ini di Stasiun Pasar Senen sendiri untuk okupansi 99% tiket yang terjual, yakni 26.000 penumpang atau calon penumpang yang akan melakukan perjalanan dari Stasiun Pasar Senen. Kemudian untuk keseluruhan perjalanan sendiri ada 1.552 kereta api atau setara dengan 86 kereta api per harinya. Dan untuk kereta api tambahan sendiri juga disediakan oleh PT KAI Daob 1, ada 306 kereta api tambahan dengan total dan rata-rata 17 kereta api tambahan per harinya. Namun para calon penumpang yang belum mendapatkan tiket untuk keberangkatan menuju ke kampung halamannya masih tersedia sekitar 40% tiket kereta api yang masih diperjualbelikan untuk periode Natal dan Tahun Baru kali ini. Dan pergerakan penumpang sendiri di KAI Daob 1 Jakarta dari Stasiun Gambir, Stasiun Pasar Senen dan juga beberapa stasiun lainnya di Daob 1 Jakarta ini pada periode Nataru kali ini mencapai hingga hampir 1 juta penumpang yang menggunakan mode transportasi kereta api. Untuk tujuan favorit sendiri, para calon penumpang dari Stasiun Pasar Senen ini ada di Kota Yogyakarta, kemudian Surabaya, Surakarta, dan juga Purworejo. Dan dari PT KAI sendiri mengimbau untuk para calon penumpang yang ingin menggunakan mode transportasi kereta api agar melakukan pembelian tiket secara resmi dan juga tetap berhati-hati dalam melakukan perjalanan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Sementara itu, Zila. Baik, terima kasih Jian Cahyani. Sekarang kita beralih ke Hilmi, Muhammad Zuhilmi yang ada di gerbang tol Cikarang Utama, Cikampek Utama. Maksud kami gimana Hilmi kondisi di sana? Ya, kalau di gerbang tol Cikampek Utama pada siang hari ini masih terpantau ramai lancar, Zila dan juga pemirsa. Memang sejak pagi hari tadi hingga siang hari ini kendaraan masih didominasi oleh mobil pribadi dan juga bus antar kota ini dari arah Jakarta menuju ke tol Palimanan. Sedangkan untuk arah sebaliknya dari tol Palimanan menuju ke arah Jakarta ini lebih didominasi oleh kendaraan-kendaraan besar seperti truk dan juga kendaraan besar lainnya. Dan untuk jumlah kendaraannya sendiri hingga pukul 11 siang hari ini tercatat mencapai 20.053 kendaraan yang berasal dari Jakarta menuju ke tol Palimanan. Ini sangat meningkat jika kita bandingkan dengan pukul 7 pagi tadi di mana tercatat hanya 7.425. Ini artinya sudah lebih dari 2 kali lipat kendaraan yang melintasi jalan tol Jakarta Cikampek ini menuju ke arah Palimanan. Sedangkan untuk arah sebaliknya dari Palimanan menuju ke Jakarta ini per pukul 11 siang hari ini sudah mencapai 5.849 dan memang untuk puncak arus liburan Natal dan Tahun Baru di gerbang tol Cikampek Utama ini telah terjadi pada 21 Desember 2024. Ini sebanyak 50.150 kendaraan dari arah Jakarta menuju ke Palimanan ini sudah melewati. Namun untuk tahun ini masih terbilang rendah jika dibandingkan dengan tahun 2023 di mana penurunannya sebanyak 30,9%. Sementara itu untuk arah sebaliknya dari arah Palimanan menuju ke Jakarta ini puncak arusnya terjadi pada 22 Desember 2024 dengan 37.208 kendaraan dan juga ini sedikit menurun jika dibandingkan dengan tahun 2023 yakni penurunannya mencapai 38,9%. Meski begitu, bagi Anda yang ingin melakukan perjalanan
dengan melewati gerbang tol Cikampek Utama ini diimbau untuk tetap berhati-hati, untuk tetap mempersiapkan fisik Anda dan juga kendaraan Anda, dan juga pastinya saldo e-tol Anda tercukupi. Dan untuk hari ini pun diprediksi hujan akan mengguyur sepanjang jalan tol dari Jakarta Cikampek. Demikian Zila. Baik, terima kasih Muhammad Zulmi melaporkan langsung dari gerbang tol Cikatama. Sekarang kita ke Henry Aprila nih yang ada di Simpang Gadok Puncak Bogor, Jawa Barat. Henry, gimana kondisi di Simpang Gadok hingga siang hari ini? Apakah masih padat? Ya baik, kalau untuk situasi di Simpang Gadok Jawa Barat ini mengingat sudah memasuki libur Natal dan juga Tahun Baru 2024-2025, di mana sejak tadi pagi memang sempat terjadi kepadatan. Namun untuk saat ini belum terlihat kemudian juga nampaknya belum begitu padat kendaraan yang sudah memasuki kawasan puncak dari tol Jakarta menuju puncak Bogor Jawa Barat. Adapun yang juga disampaikan oleh Satlantas Polres Bogor Jawa Barat, memang untuk prediksi dari kepadatan pengendara sendiri yang hendak melaksanakan libur di titik kami melaporkan saat ini, memang diprediksi pada 24 Desember sampai dengan 27 Desember 2024. Adapun juga yang dapat kami sampaikan, Zila, ini tentunya adapun memang para pengunjung atau maksud kami para masyarakat yang hendak melaksanakan atau mengisi libur di puncak ini karena alasannya selain hanya wisata di wilayah puncak ini beragam, kemudian juga kuliner yang ada di puncak juga cukup beragam. Kemudian juga dapat kami sampaikan, ini ada himbauan dari Satlantas Satlantas Polres Bogor Jawa Barat yang juga menyampaikan bahwa nantinya akan ada rekayasa lalu lintas yang tentunya bersifat kondisional. Adapun untuk rekayasa lalu lintas yang nantinya akan diterapkan seperti halnya rekayasa seperti ganjil genap dan juga one way yang sempat tadi dilakukan pada pagi hari, tepatnya pada pukul 6 sampai dengan pukul 8 ini sempat dilakukan sistem rekayasa lalu lintas ganjil genap. Kemudian di pukul 8 sampai dengan pukul 10 pagi hari ini sempat dilakukan sistem satu arah dari arah Jakarta menuju puncak. Tentunya kita akan terus lihat karena mengingat hingga saat ini belum terlihat kepadatan yang begitu signifikan atau begitu jelas yang terjadi di Simpang Gadok Bogor Jawa Barat. Tentunya juga ada pun pos keamanan yang disediakan oleh pihak kepolisian seperti halnya di wilayah Simpang Gadok juga di wilayah Ataun. Sementara Zila. Terima kasih atas laporannya Henry Aprila langsung dari Simpang Gadok Puncak Bogor Jawa Barat, dan sebelumnya ada Jen Cahyani yang melaporkan dari Stasiun Pasar Senen Jakarta, kemudian ada Muhammad Zulmi yang melaporkan langsung dari gerbang tol Cikatama. Selamat bertugas kembali teman-teman, selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Dan untuk mengetahui informasi misa Natal siang ini, kita akan bergabung dengan Elsya Casey di Gereja Katedral dan Syahreza di Gereja Immanuel. Kita ke Elsya terlebih dahulu. Elsya, bagaimana jalannya misa Natal siang hari ini di Gereja Katedral? Ya, Zila dan juga pemirsa, Hari Raya Natal 2024 dirayakan secara meriah di Gereja Katedral Jakarta. Adapun Gereja Katedral Jakarta hari ini melangsungkan 3 kali misa, yakni misa pada pukul 8.30, misa pada pukul 11, dan misa sore nanti pada pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Misa pada pukul 8.30 tadi sudah selesai berlangsung, dipimpin secara langsung oleh Uskup Kardinal Ignatius Suharyo. Dan dalam pesannya, ia memberikan pesan Natal 2024, yakni untuk membagikan damai dan juga kasih kepada orang-orang di sekitar kita, terutama mereka yang membutuhkan. Tentunya pesan Natal ini juga dibagikan untuk meningkatkan lagi rasa bela rasa dan juga sukarela untuk berbagi kepada sesama, terutama mereka yang kecil dan papa. Tentunya selain pesan Natal 2024, saat ini juga sedang berlangsung di belakang saya, yaitu misa kedua, misa keluarga dan anak-anak yang sedang berlangsung pada pukul 11. Misa ini memang cukup unik karena dilangsungkan dengan anak-anak dengan gaya dan juga bahasa yang mudah dimengerti untuk anak-anak. Bahkan paduan suara pada misa hari ini juga dilakukan oleh Bina Iman Anak, yakni anak-anak kecil yang bernyanyi menjadi paduan suara. Tentunya yang menjadi lebih unik juga, tadi saya sempat menyaksikan sendiri seperti apa anak-anak kecil yang berada di belakang saya yang juga di dalam gereja, mereka berdrama memperagakan seperti apa kelahiran Yesus Kristus seperti yang tertulis dalam Alkitab. Tentunya ini juga menjadi pesan untuk membagikan kasih kepada anak-anak kecil, kepada sanak saudara, dan juga
pesan Natal tentunya adalah untuk bersukacita, berbahagia karena ini adalah momen kelahiran dari Yesus Kristus. Tentunya kami masih akan melaporkan kembali kepada Anda seperti apa kemeriahan suasana perayaan Natal dari Gereja Katedral Jakarta kepada Anda, Zila di studio. Baik, terima kasih Alessia Casey atas laporan Anda, dan kita akan beralih ke Syareza di Gereja Immanuel. Syareza, bagaimana situasi misa di sana? Ya, Zila dan juga pemirsa, selamat siang. Memang saat ini untuk sesi misa pertama baru saja berakhir tadi pada pukul 11 siang waktu Indonesia Barat tadi. Sejatinya pasca sesi misa ini masyarakat begitu antusias untuk mengikuti peribadahan untuk Natal tahun 2024. Bahkan kami tadi melihat para jemaat ini berbondong-bondong untuk foto di depan pohon Natal dan juga bersuah foto bersama sanak keluarga untuk merayakan hari Natal pada hari ini. Dan memang Zila dan juga pemirsa perlu diketahui perayaan Natal di Gereja Immanuel pada kali ini terbagi dalam 3 sesi pada tadi pagi pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, dipimpin langsung oleh Abraham Ruben Persang yang merupakan pendeta, dan untuk sesi kedua ini diberlanjutkan pada pukul 4 sore waktu Indonesia Barat untuk sesi yang berbahasa Inggris ataupun nanti dibawa dengan bahasa Inggris tentunya untuk ibadahnya, dan ini juga dipimpin oleh pendeta Vikaris Pauline Patricia Lagonda. Lalu dilanjutkan dengan sesi terakhir yakni pada pukul 6 sore waktu Indonesia Barat dipimpin oleh pendeta Artomil Kalia Persang Barapa, dan tentunya kami masih menunggu bagaimana nanti prosesi daripada ibadah Natal tahun 2024 di Gereja Immanuel Jakarta. Namun bisa dipastikan bahwasanya Gereja Immanuel sendiri ini mengajak umat untuk merayakan Natal dengan penuh sukacita dan kesederhanaan sesuai makna dari kelahiran Kristus tentunya. Zila dan juga pemirsa perlu diketahui sesi berlangsung secara khidmat tadi, para jemaat begitu fokus untuk beribadah pada hari ini, namun dan pada akhirnya tadi mereka menghabiskan waktu dengan bersuah foto dan juga bisa berinteraksi dengan para jemaat-jemaat lainnya begitu. Sementara itu Zila, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Syahriza Zanski atas laporan Anda langsung dari Gereja Immanuel, dan sebelumnya ada Alessia Casey yang melaporkan dari Gereja Katedral Jakarta. Selamat bertugas kembali teman-teman, terima kasih, selamat siang. Mengisi liburan akhir tahun, pecinta karapan sapi di Probolinggo menggelar lomba balap sapi di lapangan desa setempat. Dalam lomba karapan sapi ini ada sapi ukuran mini yang umurnya sekitar 1 tahun yang diperlombakan. Lantas bagaimana keseruannya? Berikut informasinya. 7, 6, 5. Lomba karapan sapi biasanya diikuti oleh sapi dewasa yang berukuran besar. Namun di lapangan Tempuran, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur menggelar lomba karapan sapi mini. Iya, sapi mini. Sapi mini yang dilombakan harus diukur dan tidak boleh melebihi tinggi dari 1 meter. Karena ukurannya kecil, biasanya usia sapi yang diikutsertakan kurang dari 1 tahun. Sapi kecil lah. Umurnya kira-kira berapa, Mas? Ya, 1 tahun. 1 tahun ya. Masih kecil gitu, kecepatannya nyampe berapa ya, Mas? Berapa ya? 20 gitu dah. 20 ya. Ini memang tradisi warga Probolinggo atau gimana? Ya, tradisi warga Probolinggo. Meskipun sapi ini kecil, soal kecepatan rata-rata mencapai 30 meter per jam dan menempuh lintasan ukuran 150 meter dibutuhkan waktu hanya 20 detik saja. Nah, untuk pemenang lomba mendapatkan hadiah berupa sepeda listrik dari panitia. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Nah, pemirsa, ratusan pengungsi mengikuti misa Natal di posko pengungsian erupsi Gunung Lewotobil laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Meski dalam keterbatasan, misa Natal tetap berjalan khidmat.
Ratusan pengungsi dan umat di wilayah Kudus, Desa Bokang, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur mengikuti misa Natal di Gereja Santa Maria Immaculata Lewolaga yang jaraknya hanya sekitar 70 meter dari tenda-tenda pengungsian. Para pengungsi antusias menyambut Natal atau kelahiran Yesus Kristus. Meski momen Natal kali ini mereka berada di lokasi pengungsian. Misa Natal berjalan dengan hikmat meski tanpa ada ornamen Natal yang mewah. Warga mengaku meski dalam suasana duka dan tidak bisa merayakan Natal di rumah atau di kampung halaman, namun para pengungsi mengaku menjadikan momen Natal sebagai momen sukacita. Jauh berbeda, meskipun dalam suasana ramai seperti ini, tapi hati kita tetap pada kita punya rumah, tempat yang lama itu. Semoga ya suasana erupsi ini cepat pulih, cepat sembuh sehingga kita bisa kembali. Para pengungsi berharap agar Gunung Lewotobi laki-laki bisa kembali normal dan mereka bisa kembali ke rumah serta berkumpul bersama keluarga. Hingga saat ini status Gunung Lewotobi laki-laki masih berada di level 3 atau siaga. Warga diminta untuk tetap waspada. Dari Flores Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Sementara semarak perayaan Natal di Toraja Utara, Sulawesi Selatan dimeriahkan dengan festival puluhan pohon Natal berbagai bentuk. Kelap-kelip lampu Natal disambut warga, khususnya umat Kristiani dengan antusias. Menyemarakkan perayaan Natal, Festival Pohon Natal digelar di halaman Gereja Toraja Jemaat Elim Rantepau, Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Puluhan pohon Natal dari berbagai bahan daur ulang ditampilkan di depan gereja yang dihiasi berbagai lampu warna-warni. Selain merayakan Natal, warga juga memanfaatkan momen untuk berfoto di bawah pohon Natal. Festival Pohon Natal ini disambut baik oleh warga dan diharapkan bisa membawa pesan damai untuk dunia dari umat Kristiani di Toraja Utara. Bagaimana kita menjadi terang bukan hanya bagi diri kita tetapi bagi semua tanpa memandang suku, ras, agama, tetapi kita dapat menjadi berkat dan terang bagi sesama. Warga berharap perayaan Natal yang meriah ini bisa diselenggarakan tahun berikutnya. Sebab selain unik, pohon Natal pada festival ini juga mengusung tema kearifan lokal yang hingga saat ini masih dijaga oleh warga Toraja. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Seorang anggota TNI evakuasi anggota Kejaksaan Negeri Padang Pariaman saat mobilnya mengalami kecelakaan tunggal dan terjun ke parit. Tarik, bisa. Berurang pada lepas. Surang, angkat lu. Tarik, aman. Viral di media sosial upaya penyelamatan yang dilakukan anggota TNI terhadap seorang pengendara mobil yang mengalami kecelakaan tunggal di Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Beruntung, korban bernama Fauzan, pegawai di Kejaksaan Negeri Pariaman ini hanya menderita luka ringan meski mobil yang dikendarainya rusak cukup parah. Kenapa nih? Kenapa bisa tiba-tiba konsentrasi kok? Diduga mobil korban terprosok ke dasar parit setelah melewati pembatas jalan karena berusaha menghindari kendaraan lain di depannya akibat gagal menyalip. Anggota Kodim 0308 Pariaman yang menolong korban menyatakan mobil korban sebelumnya terlihat melaju kencang saat menyalip mobil lain dengan kondisi jalan licin akibat diguyur hujan lebat. Dengan kecepatan 85. Setelah mobil tersebut disalip, saudara Fauzan kaget, tiba-tiba mobil sudah berada di pinggir jalan atau di berjalan sebelah kiri. Karena sebelumnya dia menyalip sebelah kanan. Korban yang hanya menderita luka ringan kemudian dilarikan ke puskesmas terdekat untuk perawatan medis. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, iNews melaporkan.
Pemirsa, curah hujan tinggi membuat sejumlah kawasan di Sulawesi Selatan terendam banjir. Di Kabupaten Wajo, 2 jembatan putus dan ribuan rumah di 4 kecamatan terendam banjir. Sementara di Pangkep, banjir yang merendam permukiman warga belum juga surut lebih dari 3 hari. Banjir di Kabupaten Wajo kian parah meluas. Banjir merendam ribuan rumah di 4 kecamatan, yakni Kecamatan Sabang Paru, Kecamatan Tempe, Kecamatan Tanah Sitolo, dan Kecamatan Belawa. Banjir juga merusak belasan rumah yang menyebabkan 2 jembatan terputus di Kecamatan Sabang Paru. Ketinggian banjir bervariasi antara 20 cm hingga 1 meter lebih. Banjir akibat cuaca ekstrim dengan curah hujan tinggi dengan meluapnya Sungai Welenae. Warga terpaksa beraktivitas di tengah genangan air. Banjir yang melanda Kelurahan Bone, Kecamatan Sageri, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan belum juga surut setelah lebih dari 3 hari. Di beberapa titik, ketinggian air mencapai paha hingga dada orang dewasa. Banjir menyebabkan akses warga terganggu dan lebih dari 500 jiwa dari 3 RW di Kelurahan Bone terpaksa mengungsi. Saat ini upaya penanganan dan bantuan untuk warga terus dilakukan. Sampai batas orang dewasa sampai batas dada. Ya, untuk saat ini itu sudah mulai dari tanggal 21 tepatnya dan sampai saat ini belum surut airnya. Kendaraan pun tidak bisa akses keluar, kendaraan belum bisa lewat. Sementara itu banjir juga masih merendam ratusan rumah warga di Jalan Ujung Bori, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ketinggian air yang semula diperkirakan mencapai 2 meter lebih, kini perlahan surut sekitar 30 hingga 50 cm. Akibat banjir ini, ratusan jiwa harus mengungsi ke Masjid Mustaqim yang dijadikan posko pengungsian sejak 5 hari lalu. Tim Liputan, iNews melaporkan. KPK menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Hasto dijerat dalam perkara dugaan suap bersama Harun Masiku yang masih menjadi buron. Penetapan Hasto sebagai tersangka telah tertuang dalam Surat Perintah Penyidikan atau Sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap dan menghalangi penyidikan dalam kasus Harun Masiku. Sebelum kabar status tersangka ini mencuat, Hasto Kristianto telah beberapa kali memenuhi panggilan KPK untuk diminta keterangan. Kemudian dari proses pengembangan penyidikan ditemukan bukti petunjuk bahwa sebagian uang yang digunakan untuk menyuap berasal dari saudara HK. Bahwa dalam proses perencanaan sampai dengan penyerahan uang tersebut, saudara HK mengatur dan mengendalikan saudara Saiful Bahri dan saudara DTI dalam memberikan suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Saudara HK mengatur dan mengendalikan saudara DTI untuk menyusun kajian hukum pelaksanaan putusan MA dan surat permohonan pelaksanaan permohonan fatwa MA kepada KPU. Saudara HK mengatur dan mengendalikan saudara DTI untuk melobi anggota KPU agar dapat menetapkan HM sebagai anggota DPR RI terpilih dari Dapil 1 Sumsel. Saudara HK mengatur dan mengendalikan saudara DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Komisioner KPU melalui TIO. Kemudian saudara HK bersama-sama dengan HM, kemudian Saiful Bahri dan DTI melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan, jumlahnya sama dengan penjelasan pada penanganan kasus sebelumnya. Atas perbuatan saudara HK tersebut, KPK selanjutnya melakukan proses ekspos dan lain-lain dan akhirnya menerbitkan surat perintah penyidikan bernomor Sprindik /153 /Dik 0.00 01 12/2024 tanggal 23 Desember 2024 dengan uraian penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka HK bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan
berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode 2017 sampai dengan 2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio F terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024. Sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Atas perbuatan saudara Titik tersebut, KPK mengeluarkan surat perintah penyidikan nomor sprindik 154 dik 0001/12/2024. PDIP menggelar konferensi pers menanggapi penetapan sekjennya Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku. PDIP menyebut penetapan tersangka ini merupakan politisasi hukum. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Merdeka! Baik rekan-rekan sekalian, saya didampingi oleh teman-teman dari DPP, kemudian Badan Hukum PDI Perjuangan, malam ini menyampaikan beberapa hal terkait dengan penetapan Sekjen PDI Perjuangan sebagai tersangka oleh PDI Perjuangan, oleh KPK. Ini masalahnya kita lagi sibuk Natalan, ini kita dikasih hadiah Natal dengan sekjen masuk ditetapkan jadi tersangka, jadi sorry. Nah, sebenarnya peristiwa ini mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum pada tanggal 12 Desember bahwa partai akan di-out pada rencana Kongres nanti. Jadi ini sebenarnya penegasan. Jadi penetapan sekjen sebagai tersangka hari ini semakin mengukuhkan keyakinan kami orang partai bahwa oh ya ini bagian dari membenarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum. Namun demikian karena ini ada kaitan dengan soal hukum dan ada beberapa poin cukup panjang, nanti diuraikan oleh Saudara Roni Talapesi. Silakan, Bung Roni. Ya, selamat malam rekan-rekan media yang terhormat, kawan-kawan DPP PDI Perjuangan, Merdeka! Merdeka! Kami akan menyampaikan sikap dari DPP PDI Perjuangan terkait dengan situasi saat ini. Rilis media DPP PDI Perjuangan 24 Desember 2024. Politisasi hukum dan peminadahan yang dipaksakan terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan. 1. Status tersangka ini hanya membuktikan informasi yang beredar lama bahwa Sekjen DPP PDI Perjuangan akan segera dijadikan tersangka. Hal ini juga sudah pernah disampaikan Sekjen DPP PDI Perjuangan dalam podcast Akbar Faisal beberapa waktu yang lalu. Kedua, kalau kita cermati lagi, pemanggilan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini dimulai ketika beliau bersuara kritis terkait kontroversi di Mahkamah Konstitusi tahun 2023 akhir. Kemudian sempat terhenti, lalu muncul lagi saat selesai pemilu, hilang lagi. Kami menduga
memang kasus ini lebih terlihat seperti teror terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan. Dan keseluruhan proses ini sangat kental aroma politisasi hukum dan kriminalisasi. Beberapa indikasi yang dapat dilihat antara lain: pertama, adanya upaya pembentukan opini publik yang terus-menerus mengangkat isu Harun Masiku, baik melalui aksi-aksi demo di KPK maupun narasi sistematis di media sosial yang patut dicurigai. Sementara itu pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan menyebut akan mendatangi KPK jika Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditangkap. Hal ini disampaikan Megawati pada 12 Desember 2024. Saya itu apa namanya? Siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen. Aksi unjuk rasa desak penangkapan buron kasus suap Harun Masiku di depan gedung KPK Jakarta berakhir ricuh. Massa membakar ban bekas hingga melakukan aksi vandalisme dengan mencoret dinding KPK. Kericuhan terjadi di tengah aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta Selatan Senin siang. Dengan membawa atribut bendera serta spanduk berisi tuntutan, massa mendesak KPK segera menangkap buron kasus suap Harun Masiku. Namun penyampaian aspirasi berujung anarkis saat massa mulai menyalakan flare dan melempari gedung KPK dengan botol hingga batu. Massa juga melakukan aksi vandalisme dengan mencoret dinding di depan gedung KPK, salah satunya dengan tulisan "Kandang Babi". Polisi yang mengamankan aksi unjuk rasa pun berlindung di tengah kepulan asap hitam pekat akibat flare yang dinyalakan. KPK dalam hal ini melalui saya juga mendukung aspirasi mendorong KPK untuk menuntaskan berbagai macam perkara yang mungkin masih belum selesai. Tapi kami juga berharap masyarakat yang menyampaikan aspirasi tersebut untuk bisa menyampaikan secara baik, tidak melakukan vandalisme, tidak melakukan pengrusakan, karena itu juga akan menjadi sebuah tindak pidana tersendiri yang bisa dikenakan. Sebelumnya massa dari berbagai aliansi juga berunjuk rasa di depan gedung KPK Rabu siang lalu. Unjuk rasa digelar bertepatan dengan pemeriksaan ex-Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli dalam kasus suap Harun Masiku. Melalui pengeras suara dari mobil komando, massa meneriakan tuntutan agar KPK segera menangkap Harun Masiku yang telah buron selama hampir 5 tahun. Massa juga meminta agar pihak-pihak yang diduga turut melindungi Harun Masiku diproses hukum. Tuntutannya adalah per hari ini KPK diisi oleh struktur-struktur baru, jadi kita mendesak KPK untuk segera menuntaskan misi-misi yang belum terselesaikan, yaitu menangkap Harun Masiku yang hari ini masih menjadi buronan. Sebelumnya KPK telah menetapkan tersangka Harun Masiku pada 2020 silam terkait kasus dugaan suap pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI periode 2019-2024. KPK juga telah menerbitkan ulang DPO pada 5 Desember 2024 lalu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kasus suap Harun Masiku menjadi salah satu episode panjang dalam sejarah hukum Indonesia. Harun Masiku menjadi tersangka suap pada tahun 2020 dan kini masih jadi buron. Kasus suap Harun Masiku menjadi salah satu episode panjang dalam sejarah hukum Indonesia.
pada Desember 2024, Harun Masiku genap 5 tahun sebagai buronan. Kasus suap Harun Masiku berawal saat upaya menggantikan Nazarudin Kemas, anggota DPR RI, terpilih meninggal sebelum dilantik. Pada 2 Desember 2019, Harun Masiku diduga melakukan suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR RI. Namun pada 8 Januari 2020, KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menangkap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Sementara Harun Masiku kabur dan menjadi buronan internasional hingga kini. 10 Juni 2024, KPK periksa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai saksi dalam kasus suap Harun Masiku. Hasto kemudian ditetapkan tersangka pada Selasa 24 Desember 2024. Menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK yang bersangkutan selaku Sekjen PDI Perjuangan dan saudara BPI kalau stok itu ditangkap saya datang. Akhir tahun, pemerintah Provinsi Lampung menggelar kegiatan refleksi akhir tahun 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan evaluasi kegiatan yang telah berjalan serta proyeksi kebijakan pembangunan ke depan. Kegiatan refleksi akhir tahun 2024 Provinsi Lampung sebagai ajang penjelasan resmi atas kerja yang dilakukan pemerintah guna mewujudkan target kinerja dan janji kerja dalam bingkai pilar pembangunan selama tahun 2023 hingga tahun 2024. Perekonomian Provinsi Lampung tumbuh dengan baik sehingga memberikan dampak diantaranya pengurangan kemiskinan, penurunan indeks Gini atau ketimpangan pendapatan, pengurangan pengangguran, dan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat. Tentunya ini kita berharap ada keselarasan arah kebijakan, ada takeover yang mulus antara bupati, gubernur, wali kota yang lama dengan yang baru. Jangan sampai ada lagi, saya tegaskan, jangan sampai ada lagi gengsi politik dalam membangun, dalam pembangunan. Jadi apabila sudah ada yang diletakkan oleh gubernur yang lalu, oleh bupati yang lalu, oleh wali kota yang lalu, saya harap lanjutkan untuk kepentingan masyarakat. Sektor pertanian masih menjadi sektor basis dalam struktur perekonomian Provinsi Lampung dan masih terus tumbuh karena Lampung menjadi salah satu provinsi penopang pangan nasional. Hal ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi Lampung merupakan pertumbuhan yang inklusif atau menciptakan pemerataan bagi sebagian besar masyarakat. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa, MNC Peduli dan MNC Vision Networks kembali menyalurkan bantuan kepada anak-anak asuh Yayasan DILS Indonesia di RPTRA Asoka, Jakarta Selatan. Dukungan ini diharapkan memberikan manfaat bagi tumbuh kembang anak serta meningkatkan kualitas hidup mereka. Anak-anak asuh Yayasan DILS Indonesia diajak bergembira oleh tim MNC Vision Network dan MNC Peduli yang hadir di RPTRA Asoka di kawasan Jakarta Selatan. Kehadiran MNC Vision Network bersama MNC Peduli ini untuk mendukung kegiatan Yayasan DILS dalam memberikan pengetahuan serta keterampilan anak-anak asuh. Melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa ini, MNC Peduli dan MVN memberikan bantuan peralatan sekolah dan tas sekolah serta peralatan kebersihan. Kan pemberian bantuan peralatan kebersihan, peralatan sekolah dan tas sekolah untuk Yayasan DILS Foundation yang bekerjasama dengan RPTRA Asoka. Kita lakukan dan kami berharap mudah-mudahan apa yang kami lakukan itu juga bisa
menginspirasi masyarakat yang lain supaya bisa saling membantu dan saling meringankan beban masyarakat. Ya, terima kasih untuk MVN dan MNC Peduli yang telah hadir hari ini untuk memberikan donasi dan support. Ya, mudah-mudahan ini bukan kegiatan yang pertama dan terakhir. Mudah-mudahan anak-anak kami juga bisa melanjutkan lagi sekolah mereka dan berkegiatan di RPTRA Asoka ini. Kegiatan bersama Yayasan Yields dan RPTRA Asoka bentuk komitmen MNC Group melalui MNC Peduli dalam membantu anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan serta kualitas hidup yang lebih baik. Dari Jakarta, Naura Syafika, Raga Terdaus Jaka Samsaenis melaporkan.